bagaimana ikan kita supaya bertahan, supaya nggak terserang virus, biar nggak mati itu ada. Nah, kita selalu pakai vitamin, cara ngasih makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Ridwan dari Puri Garden, dan hari ini kita spesial banget bisa ngobrol langsung dengan Pak Zen dari Zen Koi Farm ya Pak ya? Zen Koi Farm Kediri. Zen Koi Farm Kediri. Kita akan berbicara seputar koi dan juga bisnisnya pastinya Pak ya? Siap. Nah sekarang sebelumnya Pak, terima kasih Pak sudah Ya, sama-sama menerima kita. Karena kebetulan saya tahu banget dari beberapa liputan ya Pak ya, tentang Bapak, baik yang ada di YouTube maupun ada di media sosial Bapak. Kalau Bapak ini sudah menekuninya sudah lama nih bisnis ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, sejak kapan sih Pak Bapak mulai bisnis ini? Ini saya menceritakan awalnya saya main koi itu mulai tahun 99 akhir. Waktu daerah saya itu kena serangan hama tikus, petani selalu gagal panen, terus punya unek-unek, punya pemikiran bagaimana petani ini kita rubah untuk jadi petani ikan koi. Oke. Berarti 99 sampai 2001 udah hampir 22 tahun ya Pak ya? Iya Mas. Wah luar biasa, berarti pengalaman Bapak udah banyak lah asam garamnya nih Pak. Nah, berarti apakah bisa saya bilang Bapak itu dulu juga Bapak petani Pak? Iya, petani. Memang Bapak petani dan melihat saudara-saudara atau tetangga Bapak juga petani, padi berarti ya? Iya, ya, awalnya padi. Cuman banyak hama, akhirnya Bapak mikir apa nih? Gitu kan? Nah, kenapa sampai ketemu koi Pak saat itu Pak? Karena apa, di sini dulu itu salah satu pioner kami ya, namanya Mas Yudi. Mas Yudi itu dulu memang pioner koi di daerah Desa Peranggang. Awal-awalnya kita belum punya klub, ya punya klub skalanya desa, namanya PKF Peranggang Koi Farm. Itu belum naik ke KKC, belum naik ke Kediri Koi Club. Cuma sebatas desa saja. Nah, itu dengan kita mendirikan klub skala skup desa, kita mengembangbiakkan koi, memperluas jaringan ke petani-petani, terus kita ke pengepul, melobi pengepul. Nanti kalau misalkan koinya panen, siapa yang mau bisa angkat, gitu Mas. Bapak kan alhamdulillah nih sudah berjalan 22 tahun nih kalau saya hitung gitu ya. Pasti dong ada suka dukanya nih Barte. Mungkin Bapak bisa ceritain nggak Pak? Pasti. Kalau di bisnis koi ini tuh apa nih? Mau sukain dulu atau dukain dulu? Iya, iya. Memang Mas, kalau kita petani suka dukanya petani ya. Suka dukanya petani itu ada 2 musim Mas. Oke. Dukanya ini ada 2 musim. Awal datangnya musim kemarau, awal datangnya musim penghujan. Dukanya. Oh, dukanya. Dukanya. Itu, Pak? Karena gini Mas, kalau awal datangnya musim, kalau petani nggak mensiasati bagaimana ini musim kemarau mau datang. Oke. Bagaimana ikan kita supaya bertahan, supaya nggak terserang virus, biar nggak mati itu ada. Nah, kita selalu pakai vitamin, cara ngasih makan, terus bagaimana ngatur airnya. Itu cara biar datangnya musim jelek, musim geblok itu biar ikan koi supaya bertahan mencapai dengan hilangnya musim yang nggak bagus. Berarti memang tantangan koi dari peralihan musim tadi. Iya, peralihan musim. Kalau setelah itu apa istilahnya itu insya Allah lewat deh. Lewat. Gitu. Kan Bapak sudah melewati bertahun-tahun lah. Nah terus pasti kan masalahnya juga nambah nih Pak, mungkin setiap tahunnya gitu kan. Iya. Berarti Bapak juga ikut mengedukasi terus petani gimana cara menghadapi musim pancaroba kalau saya bilang gitu ya. Iya memang. Oke. Selain itu Pak, kalau kita ngomongin bisnis, pasti dong apa sih
ada yang ingin dicapai kan Pak ya? Gitu. Iya, iya. Nah kalau Bapak sendiri ngelihat koi ini tuh kenapa sih Pak Bapak tidak ibaratnya tidak berpindah ke lain hati nih gitu kan sama 22 tahun, kenapa koi terus? Nah sekarang ngomongin sukanya nih Pak, kenapa Pak? Ya memang koi satu Mas. Koi itu kan awal-awalnya kita belum mengenal koi itu, waduh, ikan koi itu yang miara orang kaya-kaya. Oke. Katanya koi membawa hoki. Ya. Tapi setelah ditekuni memang betul membawa hoki. Hoki seperti apa nih? Penasaran nih. Hoki misalkan dengan otomatis Mas, hokinya kalau koi sudah dikenal banyak orang ya otomatis banyak orang berdatangan ke kita untuk belanja ikan koi. Itu hokinya. Jadi Bapak juga berarti kan sekarang menjadi petani koi juga ya Pak? Iya. Punya, apa istilahnya itu kolam untuk pembesaran dan lain-lain. Dan selain itu juga Bapak masuk ke pasarnya juga ya Pak? Iya. Apa yang Bapak baca dari pasar setelah 20 tahun lebih ini dari pasar koi di Indonesia, gimana sih perkembangan menurut Bapak? Ya alhamdulillah Mas, untuk pasar itu kendalanya cuma sedikit. Kalau musim sekarang kendala pandemi, kita memaklumi lah karena keterbatasan kita melangkah, keterbatasan kita bersosialisasi. Terus jadi kalau sekarang gara-gara era pandemi kendalanya untuk di pemasaran itu aja Pak ya. Iya. Cuman kan sekarang juga udah dunia digital nih gitu kan. Bapak juga kalau boleh tahu ceritain dong Pak awal adaptasi Bapak terhadap pemasaran. Kalau awal-awalnya kita pemasaran kita manual dulu, ada orang datang, oh di sana ada koi, di sana ada koi, itu diketok tularkan istilahnya. Nah, terus dengan berjalannya waktu kita pakai medsos, pakai Facebook, pakai WhatsApp dan lain-lainnya. Itu cara pemasarannya. Dan yang menarik dari Pak Zain ini tuh, kalau saya bilang sih beliau itu nggak pelit ilmu. Walaupun ibaratnya kalian kalau misalkan nanti kapan-kapan berkunjung ke Kediri, ke Desa Peranggang ya Pak ya, kalau mau berkunjung itu beliau welcome sekali. Jangan pelit lah Mas kalau tentang ilmu. Kenapa sih Pak? Ilmu kalau nggak diamalkan itu percuma, kayak pohon nggak berbuah. Masya Allah, mantap nih. Jadi nggak ada gunanya. Nah, Bapak nggak takut? Maksudnya kan nanti bisa jadi kompetitor Bapak enggak Mas. Bapak terus dia ini. Enggak, saya itu untuk ilmu itu saya enggak takut, kesayangan saya enggak takut Mas. Toh itu baik saudara maupun teman, kalau namanya rezeki enggak akan kemana Mas. Benar Pak. Setuju Pak. Harga ikan koi nih sekarang nih Pak. Iya. Apa sih yang menentukan si ikan koi ini layak dikasih harga segini gitu? Nah, untuk ikan koi dulunya yang piara koi itu kalau orang bilang sekarang kalau bukan sultan nggak mampu beli ikan koi. Kalau sekarang koi sudah kelas bawah itu sudah alhamdulillah sudah bisa untuk piara koi, untuk beli koi itu sudah. Yang menentukan harga di koi itu Mas, pola warna Mas. Pola warna ya? Ya, pola warna. Kalau pola warnanya sudah bagus, artian oh ini kelas ini buat kontes, oh kelas ini nggak layak buat kontes. Itu misalkan kalau kelas kontes, nah ini sudah mahal, pola warnanya bagus. Di pasaran pun juga menentukan, oh ini kelas pasar warnanya gini, ada grade-nya juga Mas. Nah, grade misalkan ini yang grade SQ, HQ, dan SQ itu show quality, HQ itu high quality, itu yang kelas-kelas bagus lah. Kalau kelas pasar itu pokoknya kelas padangan saja lah. Kalau kelas pasar nih ngomongin Pak, range harganya berapa? Kalau kelas pasar itu harganya paling mahal mungkin paling mahal 1 juta lah Mas. 1 juta ya? Itu ikannya sudah besar lah. Sudah besar ya? Sudah besar. Oke. Kalau koi sudah motifnya bagus, memang layak buat show itu paling murah ya kisaran paling murah itu 3 juta lah. 3 juta ya? Nah, itu baru angkat dari sawah Mas, belum kita karantina, belum kita cetak. Mungkin size 12 sampai 15 cm.
Jadi 12 masih sampai baby 15 itu. cm, Masih baby. Harga udah 3 juta, itu Iya. harga di kolam ya Pak? Iya, masih di kolam ambil dari petani. Kalau sudah naik ke karantina mungkin Kalau naik ke karantina kita kasih pakan yang bagus itu sudah naik lagi bisa ikannya. naik lagi ya. Saya nih ceritanya kan orang baru nih Pak, kalau misalkan mau mulai berbisnis koi, apa yang sebaiknya saya lakukan Pak? Tempat, satu tempat. Nah, kalau sampean mau berusaha nggak ada tempat kan bingung juga. Kalau mau jadi petani juga tempat. Kalau tempatnya luas, oke. Oke. Kalau misalnya ngomongin tempat, minimal berapa luas Pak? Minimal buat koi itu 50 meter persegi lah Mas. 50 meter persegi. 50 meter. Apa tuh Pak? Untuk nyetok? Untuk pembesaran. Oh, untuk pembesaran. Untuk pembesaran. Dan itu harus kolam apa aja? Satu, kolam terpal bisa. Oke. Kolam beton atau kolam semen bisa. Tapi yang bagus untuk pertumbuhan itu kolam tanah Mas. Karena apa? Kalau kolam tanah itu untuk koi itu nggak ketergantungan pakan. Betul. Jadi pakan alami ada, misalkan kayak cacing dan lain-lainnya itu ada. Kalau kolam tanah, kalau kolam terpal maupun kolam beton itu kan ketergantungan pakan. Kalau kita nggak kasih makan ya ikan nggak ada cadangan makan lain. Betul. Dan itu kalau kecepatan pertumbuhannya Pak beda nggak antara kolam terpal atau kolam? Untuk pertumbuhan Mas, untuk pertumbuhan satu kita lihat kolamnya Mas. Kalau kolamnya lebar, dalam, terus disupport sama gelembung maupun pergerakan air itu juga untuk mempengaruhi pertumbuhan ikan Mas. Kalau tempatnya dalam, koi itu yang bagus memang dalam Mas. Kalau bisa, kalau rata-rata kalau kolam tanah ya 1 meter lah. Oh, kolam tanah 1 meter. Kalau lebih dalam lagi lebih bagus Mas. Karena apa? Kalau tempatnya dalam itu postur tubuh akan menjadi postur yang lebih oke, bodinya oke, dan nanti kalau untuk pola warna kita yang ngatur lah Mas. Yang penting body. Yang penting body ya. Kalau kolam seperti yang Bapak ini, dalamnya bisa sampai berapa meter? Ini kalau untuk kolam filter yang bagus ya 2 meter lah Mas. 2 meter untuk mencetak postur tubuh biar jadi bulky. Mengejar kuantiti jumlah, ya. Tapi lebih baik sedikit, tapi ikannya berkualitas. Iya, berkualitas. Nah, kalau bisa ngomongin ikan berkualitas nih, mungkin Bapak bisa nggak sekilas diceritain kayak gimana sih memilih ikan yang berkualitas untuk kita besarkan, Pak? Memilih kualitas untuk kita besarkan ya kita harus belajar, Mas. Susah sekali itu untuk relatif soalnya, Pak ya. Kita pilih yang masih kecil-kecil, masih baby size 5 sampai 10 cm itu kalau nggak pemain koi, wah ini ikan layak nanti punya masa depan cerah. Oh, ikan ini nanti umur sekian belum bisa finish. Nanti kalau sudah size segini ikan pasti finish. Gitu Mas untuk memilih ikan kalau sudah ekspor tuh, iya. Senti udah kelihatan ini akan jadi nih gitu. Iya, kan? iya. Kalau misalkan ya, untuk pemula deh Pak, kita ngomongin berapa size berapa yang ideal yang kita untuk kelas-kelas yang untuk bisa dilihat itu size 15 sampai 20 sudah sangat jelas. Sangat jelas untuk pola warnanya. Pola warna, iya, body. Iya, gitu body, ya. iya. Oke. Dari situ berapa lama Pak bisa kita besarkan? Kita besarkan ini ngomong kita dari larva ya. Larva mulai H6 hari, mulai umur 1 minggu sampai bisa jadi size 15 cm itu 2,5 bulan. 2,5 bulan kita kembalikan ke tempatnya lagi. Terus dari 15 cm sampai
mungkin siap jual itu ya relatif ya, bisa ukuran berapa aja. Karena gini Mas, untuk koi juga bisa gitu, juga nggak bisa gitu. Karena apa? Kita lihat kebutuhan. Satu kebutuhan. Kalau untuk ngomong ikan itu nggak ada. Oh ini bisa jual. Untuk ikan hias itu kapan pun bisa dijual. Pesan-pesan nih sebelum kita nanti closing untuk teman-teman kalau misalkan mau berbisnis ikan koi, karena kita langsung belajar pada pakarnya nih, 20 tahun loh Pak, bukan main-main. 20 tahun itu udah asam garamnya udah dapet deh Pak gitu kan. Iya. Apa nih Pak? Ya kalau untuk saya Mas, saya tuh ke semua orang itu sangat welcome. Monggo, kalau mau belajar tentang ikan koi ke saya, monggo. Dari mana saja pun saya menerima. Saya siap untuk mendampingi maupun mencarikan indukan yang layak untuk breeding ikan koi. Jadi nggak cuma di sini tuh nggak cuma Bapak menjual atau membesarkan, juga melakukan breeding ya Pak ya. Iya. Dan juga yang saya senang itu melakukan edukasi juga Pak. Iya. Dan Bapak mengasih ilmu-ilmu deh biar gimana caranya buat budidaya atau bisnis ikan koi ini bisa lama nih gitu kan. Mungkin dari kita cukup Pak Zen, Pak ya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi Pak. Amin. Ya. Dan saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.